عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iyan alhamdulillah, dengan berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali pada malam ini kita bisa berhadir di dalam suatu majlis yang sangat mulia, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia, sehingga alhamdulillah bagi kita yang istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki syurganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni syurga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian alhamdulillah kita panjatkan yang kedua kalinya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini insyaallah kita kembali melaksanakan santunan anak yatim atau yatiman yang memang sudah menjadi program di majelis kita ini Mujahid, bahwa setiap sekali sebulan itu ada santunan kepada para anak yatim. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah berada anak-anak yatim kita, piatu kita. Dan juga malam ini kita bersyukur karena dihadiri oleh tamu kita dari Angsana, yaitu cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawan bini kabit datang, lawang anak sidin lah. Ini Al-Aidrus dari Angsana. Dan insyaallah malam ini juga kita akan kembali mengingat manaqib salah satu guru kita yang berbetulan di bulan Safar ini adalah haulnya, yaitu Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Syarwani Abdan Bangil, yang masyhur disebut dengan Guru Bangil. Insyaallah nanti kita akan sama-sama baca sedikit manaqibnya. Kemudian barulah kita sambung bacaan kita, yaitu tentang sifat 20 dan fikih. Yang pertama, riwayat hidup daripada Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan, bahwa Asy-Syaikh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau zuriat keturunan dari datuk kita, Datuk Kalampayan. Itu dari segi Abah Sidin. Kemudian ibunya bernama Hajjah Halimah Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Suhud bin Syekh Badruddin
bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Nah, itu silsilah dari ibunya. Beliau lahir di sebuah kampung yang bernama Kampung Melayu Ilir, Martapura. Itu pada tahun 1334 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1913 Masehi. Dalam riwayat bahwa guru kita ini sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Jadi awal pendidikannya beliau jalani di Madrasah Darussalam yang waktu itu diasuh oleh pamannya sendiri yang bernama Syekh Al-Haj Muhammad Kashful Anwar. Nah, ini pendiri pondok pesantren Darussalam yang ketiga. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu seperti Tuan Guru Ismail dan Tuan Guru Muhammad Toha yang ada di dalam pagar. Kemudian pada usia yang masih sangat muda beliau sudah meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil. Nah, jadi sekarang nanti dengan Guru Bangil. Dengan maksud apa? Memperdalam ilmu agama. Jadi beliau meninggalkan kampung halaman tujuannya satu, yaitu memperdalam ilmu agama. Waktu itu beliau belajar kepada beberapa ulama yang ada di Kota Bangil dan Pasuruan. Antara lain ada gurunya yang bernama Kiai Haji Mukhbar, kemudian Kiai Haji Abu Hasan, Kiai Haji Bajuri, dan Kiai Haji Ahmad Jupri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di Kota Bangil. Nah, untuk berniaga. Saat beliau berusia 16 tahun, maka pamannya yang bernama Syekh Muhammad Kashful Anwar, yang pimpinan pondok pesantren Darussalam, inilah membawanya pergi ke kota Mekah. Jadi umur 16 tahun dibawa ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya yang bernama Syekh Anang Sya'rani, yang masyhur Guru Anang Sya'rani Kampung Melayu. Nah, ini bersepupu dan beliau juga termasuk pimpinan pondok pesantren Darussalam. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dan pengasuhan langsung sang paman. Maksudnya paman di sini adalah Syekh Muhammad Kashful Anwar. Kalau pian kehujanan, kau aja merapat-rapat sedikit. Yang halusan anaknya naik di rumah, masuk aja, dingin kalau masuk kenapa yang kenapa, kosong aja sini, masuk aja sini. Yang menangis karena bawa masuk di dalam sudah kosong, di atas kan, di atas itu memang siapa aja hendak naik aja situ di atas, disiapkan. Hendak bawa malam kan bapak juga. Nah, kemudian selama berada di kota Mekah, keduanya ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu. Jadi Guru Anang Sya'rani Kampung Melayu, kemudian Guru Bangil terkenal di dalam ilmu agama, sangat rajin. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majlis para ulama
besar yang ada di kota Mekah saat itu. Nah, di antaranya ada gurunya yang bernama As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Jadi ujar Aba Guru, Al-Qutbi itu karena rajinnya siding di kitab. Kutub kitab itu ahli kitab, jadi Al-Qutbi. As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, naik guru sidin. Asy-Syaikh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Asy-Syaikh Muhammad Al-Arabi, Asy-Syaikh Hasan Masyad. Nah, ini pengarang kitab I'anatul Talibin, kalau kada salah itu pengarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Saifullah Ad-Dagastani. Kemudian Asy-Syaikh Asy-Syafi'i Qadah, Asy-Syaikh Sulaiman Ambuni, Asy-Syaikh Akhyat Al-Bughuri, Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Asy-Syaikh Ali bin Husain Al-Maliki. Banyak guru sidin. Nah, ini menunjukkan bahwa biasanya orang bahari kalau hendak bertakun ditakuni berapa pian bisi guru. Nah, itu aja. Kemudian ditakuni lagi sudah berapa pian baca kitab. Nah, itu aja. Kemudian lagi berapa tahun pian menuntut ilmu. Nah, orang dulu gitu aja. Tahu tak tuh? Ketahuan sudah itu ilmunya. Rupanya karena ketekunan belajar dua keponakan Asy-Syaikh Muhammad Kasyiful Anwar ini diperhatikanlah oleh para gurunya. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Gurunya orang Arab, sayang lawan sidin. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki, jadi ada gelarnya, yaitu dua mutiara dari Banjar. Karena kecerdasannya, dua mutiara dari Banjar. Yang dimaksud adalah Guru Bangil dan Guru Haji Anang Sa'rani Arif Kampung Melayu. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Bayangkan, kau mengajar di Masjidil Haram sana. Selain mempelajari ilmu syariat, nah ini menunjukkan bahwa ketinggian ilmu, Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Kau mengajar di Masjidil Haram karena apa? Karena ilmu. Beliau juga mengambil baiat tarekah dari para masyayikh yang ada di sana. Di antaranya beliau mengambil tarekat Naqsabandiyah dari As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Jadi jelas silsilah tarekat gurunya. Kemudian tarekat Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kemudian tarekat Idrisiyah dari Syekh Muhammad Syafi'i Qadah, Malaysia. Dan tarekat Al-Idrusiyah dari As-Sayyid Idrus bin Salim Al-Bar. Nah, itu dari guru-guru tarekatnya. Setelah kurang 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah, maka pada tahun 1939 bersama sepupunya kembali pulang ke kampung halaman. Jadi 10 tahun menuntut ilmu di kota Mekah. Setelah kepulangannya dari Mekah, beliau menyelenggarakan majlis-majlis ilmu di rumahnya, pengajian. Inilah oleh-olehnya. Bahasa kita datang merantau bawa ilmu. Nah, ilmu itu pula diajarkan. Dan memang inilah perintah Allah di dalam Al-Quran. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Kenapa segolongan di antara kalian tinggal diam? Kenapa tidak berangkat memperdalam ilmu? Setelah dapat ilmu kembali ke kampung halaman masing-masing untuk mengajarkan. Dan ini bahagian daripada jihad. Kemudian beliau juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat beliau belajar pertama kalinya. Beliau juga pernah diminta untuk menjadi seorang qadhi di Martapura.
namun beliau menolak. Bayangkan hendak dijadikan qadhi. Bahasa kita ini qadhi itu ya hakim, tapi siding kada hakung. Nah ini nanti banyak kalau baca riwayat-riwayat guru Bahari itu disodorkan tapi kada hakung, mengambil resiko kada mau sendiri. Namun beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan apa? Beliau lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Tanya aman sedikit, kalau ada ikatan biasanya tangalih, terpaksa apa ujar bos, ya lebih. Kalau masuk sesuatu ngalih di perangkat kita, artinya kepala di lapas tapi buntut dipingkut orang. Jadi kita kada kau pandai macam-macam. Nah ini, Nasirin kada mau seperti itu. Dengan demikian, beliau akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin di dalam mengajar, mutalaah dan beribadah. Jadi kada begitu selesai masih mutalaah, masih belajar, masih ibadah. Memang kada ada ampihannya belajar ini. Sampai ke liang lahat, sampai di dalam kubur kita masih belajar. Buktinya ditakuni oleh dua malaikat. Nah, kemudian tahun 1943 Masehi beliau pergi ke kota Bangil. Nah, ini hijrahnya. Ke kota Bangil dan sempat membuka majlis di lingkungan beliau. Nah, ini yang sampai sekarang itu benih-benihnya. Hingga tahun 1944 Masehi. Nah, pada rentang waktu itulah beliau sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursyidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di Bangil, kemudian kembali lagi ke Martapura dan melanjutkan majlis-majlis ta'lim yang telah dibina sejak beliau pulang dari kota Mekah. Kemudian pada tahun 1950 Masehi beliau sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil. Nah, sewaktu menetap di Bangil, beliau tidak langsung membuka majlis secara terbuka, kecuali untuk lingkungan terdekat saja. Nah, ini namanya adab. Adabnya gitu. Walaupun beliau alimnya luar biasa, tapi tetap beradab. Beliau cenderung mempelajari dahulu keadaan. Jadi dilihati dulu situasi dan kondisi, lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Di kemudian hari telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cukup disegani oleh di kalangan ulama di Jawa Timur. Namun demikian, meskipun beliau selalu berusaha menyembunyikan keistimewaan yang dimilikinya, pada akhirnya para ulama Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Artinya karakawaju disembunyikan, Allah sendiri yang menampakkannya. Itu tidak salah. Yang salah itu kalau kita yang menonjolkan diri. Kalau kita yang menonjolkan diri, kenapa salah? Disalahkan orang. Tapi kalau orang yang menyuruh kita, orang yang memperkenalkan kita, terserah lagi. Yang penting jangan seorang tak. Nah, itu adabnya. Kemudian beliau meninggalkan beberapa karya tulis, di antaranya ada namanya Risalah Az-Zakhiratul Thaminah li Ahli Istiqamah. Nah, ini terkenal karena ini tentang salat dan risalah tentang puasa. Setengah perkataan beliau, nah ini yang perlu kita pahami, ada perkataan beliau di dalam risalah salat itu, salat merupakan ibadah pokok tian agama yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Salat harus dipelajari dengan teliti dan tepat sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya diingatkan kita bahwa salat yang selama ini kita lakukan apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mungkin sudah salat. Pertanyaannya sudah sesuai atau kada? Jadi tetap aja belajar tentang masalah sembahyang.
Makanya kita kada bosan-bosannya mengkaji, diulang-ulangnya, biar aja supaya lebih sempurna. Salat adalah merupakan amal yang pertama kali dihisab, diperhitungkan kelak di hari kemudian. Dan salat adalah pintu kebahagiaan atau tidaknya seseorang di dunia sampai ke akhirat. Jadi sembahyang ini kunci penentuan bahagia atau tidaknya, tergantung sembahyangnya. Jadi sangat disayangkan kalau ada ajaran-ajaran yang meninggalkan sembahyang dengan alasan sudah sampai. Nah pertanyaannya, sampainya kemana? Yang sembahyang aja belum sampai, apalagi yang belum sembahyang. Nah, sembahyang itu kan perjalanan, ya lebih perjalanan. Jadi kita masih berjalan, itu belum tentu sampai. Ini berjalan kada, kapan sampainya? Jadi janganlah kita terkecoh dengan ilmu-ilmu. Itu ilmu juga, ilmu juga. Ada juga gurunya dan banyak juga bisa muridnya. Nah, di samping beberapa risalah yang pernah ditulis beliau, ia pun meninggalkan beberapa karya hidup berupa sejumlah tokoh ulama yang pernah menimba ilmu darinya. Jadi ada bisi murid. Nah, ini untungnya turun-temurun. Di antara muridnya yang mendatangi beliau untuk bertabarruk dan menambah kedalaman ilmu darinya, karena mereka sebenarnya sudah cukup ilmu sebelum menemui beliau. Artinya sudah cukup, tapi hendak memperdalam, mengambil berkaramanya. Jadi kita jangan merasa aku sudah tahu. Walaupun sudah tahu, datangi juga supaya lebih tahu lagi. Nah, beliau seorang yang telah mengambil jalan hidupnya secara kumul. Kumul itu bahasa kita tak berharap akan kemasyhuran, kada perlu masyhur di mata umat, yang penting masyhur di langit. Apalah artinya kita terkenal di muka bumi, tapi di langit orang kada pinandu siapa orang ini. Nah, beliau juga dikenal pandai menyembunyikan diri, sehingga di lingkungan tempat ia tinggal banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya. Orangnya biasa-biasa saja karena mau menampakkan, sehingga banyak orang tertipu, dikiranya orang biasa saja. Nah, ini nanti banyak di antara kita yang makamnya sudah tinggi, ilmunya sudah tinggi, lalu duduknya di buncu-buncu sana, padahal sidin sudah hibah ilmunya. Mohon maaf yang dibawalah. Nah, ulung ini kebetulan aja di atas, nah jadi sama aja tuh. Banyak yang pintar, ulung mengaku sudah apa adanya, ini ulung banyak yang lebih tahu daripada ulung. Nah, kemudian mengenai hal tersebut, Kiai Hamid Pasuruan, terkenal Kiai Hamid Pasuruan, pernah mengatakan seperti ini, ujar siding nah, saya ingin sekali seperti Kiai Syarwani. Dia itu alim tetapi mastur, tidak masyhur. Kan ada dua, ada yang mastur, ada yang masyhur. Ada dikenal, ada yang tidak dikenal. Wali-wali seperti itu. Wali ada yang masyhur, ada yang mastur. Bahkan yang mastur inilah yang banyak dibandingkan yang masyhur. Yang masyhur kalau dihitungi, yang mastur itu kada kehitungan lagi. Jadi kita ya jaga adab lah, karena mungkin ada di antara kita dan kita disuruh berprasangka baik bahwa wali ini cuma dia mastur, menyembunyikan. Jadi ujar sidin, aku hendak benar seperti Syekh Muhammad Syarwani ini. Kalau saya ini, ujar sidin Syekh Hamid, ulung ini ujar sidin sudah terlanjur masyhur. Jadi saya ini sering kerepotan. Nah, ngali juga bipe kalau sudah dikenal orang, guring kada kawa, ada orang kerasukan diki orang, ada sakit parut, mana-mana kada kau guring, nyaman yang kada ketahuan orang, ada di mana-mana ke guringnya. Masuk di warung, dicangangi orang, nah guru masuk warung jar, enggak apa-apa, kau bayar juga kalau, tapi kenapa jar? Jadi disoroti orang itu nah. Apalagi umpat bergoes kah? Mas sepeda itu nah, guru bergoes, enggak apa-apa itu, sepeda seorang. Kalau sepeda orang dipakai sehari ini, enggak apa-apa. Cuma kan ya itu tadi, ngelibana rasanya, hendak juga apa? Apalagi umpat main badminton kah? Dibawahi orang, badminton apa? Kena dulu lah, ada jawabnya kena. Ya itu. Karena memang sorotannya seperti itu. Jadi ujar siding ngalih kalau sudah terkenal orang itu. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat, ujar sidin. Kalau Kiai Syarwani ini enak, jadinya tidak banyak yang didatangi orang, nyaman sidin. Nah itu.
Nah, wah ini terbalik, banyak orang yang hendak dikenal, apa dikenal, ngalih kalau dikenal orang itu, karena bebas kita. Guru Saman mulia, Syekh Muhammad Saman mulia, ini pamannya Abah Guru Sekumpul.